Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Review pertandingan Manchester United menghadapi Newcastle. Hasil sudah kita ketahui sama kuat 0-0. Dan gue ucapkan juga terima kasih Sobat Football United yang sudah ikut live commentary. Yang belum ikut bisa ikut gabung di live commentary selanjutnya. Nah, seperti biasa akan gue mulai bahas dari formasi, di mana di pertandingan tadi Manchester United tampil dengan pola yang berbeda lagi. Ada paling tidak dua pemain yang biasanya dimainkan tapi tidak ada, yaitu adalah nomor 1 Marcus Rashford yang lebih dipilih untuk duduk di bangku cadangan, Jadon Sancho yang mulai dari awal, lalu di tengah Christian Eriksen tidak ada di atas lapangan dan juga di bangku cadangan. Kenapa? Kabarnya sih memang ada kendala fisik, sakit ya, sehingga Manchester United tampil dengan formasi tanpa Christian Eriksen. Back four Diogo Dalot, Rafael Varane, sesuai dengan yang gue perkirakan ya di preview. Rafael Varane diturunkan, Lisandro Martinez dan juga Luke Shaw, bukan Terrell Malacia tapi Luke Shaw yang memang beberapa pertandingan terakhir ini tampil dengan lebih baik sehingga sekarang lebih reguler untuk dimainkan. Di tengah, Scott McTominay absen karena akumulasi, maka dimainkanlah seorang Casemiro berduet dengan Fred yang kali ini menggantikan posisi dari Christian Eriksen. Di sebelah kanan ada Anthony, Bruno Fernandes, Jadon Sancho seperti gue katakan, dan juga Cristiano Ronaldo menghadapi Newcastle yang turun dengan formasi 4-3-3. Ada Callum Wilson, Miguel Almiron ya sebagai andalan, Joelinton, Bruno Guimaraes dan juga Shane Longstaff. Pertandingan sendiri di awal babak pertama ya, sekitar 5-7 menit awal, Manchester United langsung mendapatkan beberapa momentum. Ada beberapa peluang sebenarnya yang gagal untuk dimanfaatkan, tapi perlahan-lahan Newcastle ini berhasil mengambil alih possession dan juga kontrol pertandingan, karena menurut gua mereka lebih compact, mereka juga lebih sering memenangkan perebutan bola ya, duel, karena menurut gua ringan amatiran mereka lebih memiliki keunggulan fisik, terutama di lini belakang dan juga lini tengah, sehingga ketika mereka melakukan set up play, bahkan tidak jarang ya bola itu dikirim direct dari penjaga gawang langsung ke depan ke daerah pertahanan Manchester United. Bola-bola mati yang mengandalkan postur ketika melakukan duel pun juga lebih sering dimenangkan oleh Newcastle. Puncaknya tentu saja ada tendangan bebas, diawali tendangan bebas Kieran Trippier ya. Di daerah Manchester United ada bola lepas di sana, disundul 2 kali oleh Joelinton yang bolanya membentur tiang dan juga mistar dari gawang David De Gea, sehingga Manchester United selamat gawangnya. Beruntung menurut gua, ringan amatiran ala gua. Nah, Manchester United pun juga akhirnya di akhir babak pertama itu berhasil membalikkan momentum. Mereka berhasil menguasai lagi possession dan bahkan menekan Newcastle. Cuman akurasi dari umpan menurut gue ini catatan terpenting di babak pertama ya. Selain juga duel, Manchester United tidak cukup banyak memenangkan duel. Lalu juga kurang berani dalam melakukan penetrasi aksi-aksi individu yang mengandalkan kecepatan. Padahal menurut gue ringan amatiran Manchester United punya pemain yang punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Sebut saja Anthony maupun juga seorang Jadon Sancho. Ini merupakan statistik di babak pertama. Bisa dilihat ball possession memang dikuasai oleh Manchester United, tapi shots dikuasai oleh Newcastle, karena Newcastle mereka lebih tenang ya, lebih compact dalam melakukan serangan ketika mereka menguasai bola. Lalu juga ini dia yang gue bilang ya, passing akurasi Manchester United 76% berbanding 67. Memang lebih bagus daripada Newcastle, tapi angka 76% ini menurut gue ringan amatiran tergolong rendah ya untuk tim sekaliber Manchester United. Akurasinya tidak cukup bagus. Lalu possession loss, kehilangan possession, Manchester United jauh lebih tinggi daripada Newcastle, 77 berbanding dengan 60 untuk Newcastle. Di sisi lain, duels won dan juga aerials won, ini artinya ya perebutan bola kurang lebih ya, Newcastle lebih unggul dibanding dengan Manchester United, sehingga nyaris tadi Manchester United hanya punya momentum atau menguasai sebagian besar possession itu di 7 menit awal dan juga 7 menit akhir. Di tengah-tengahnya ini lebih banyak Newcastle yang menguasai.
tackles, interception, dan juga clearance, Newcastle unggul di babak pertama dibanding Manchester United. Tentu saja tidak bermainnya seorang Christian Eriksen ya. Ini memaksa Manchester United tampil dengan pola yang berbeda. Gua tahu Fred banyak di komentar ya, banyak dikeluhkan terutama tentang visi. Ya memang betul, karena memang ini bukan poin terkuat dari Fred. Dan Manchester United tadi dengan ditampilkannya Fred tentu saja memiliki gaya permainan yang berbeda, di mana Fred ini keunggulannya menurut gue adalah lebih ke perebutan bola dan juga kerja keras ya, dan juga bagaimana cepatnya dia mengalirkan bola. Cuman sayang tadi pemain Manchester United secara kolektif, secara keseluruhan di babak pertama seperti yang dilihat di statistik ini memang tidak cukup akurat. Nah, kondisi ini menurut gue berbeda di babak kedua, di mana Manchester United lebih berani ya dalam melakukan duel, lebih kompak di lini tengah terutama, dengan tidak memberikan ruangan yang cukup lebar atau banyak bagi para pemain Newcastle. Terutama di lini tengah, bagaimana Fred dan juga Casemiro ini menempel ketat pemain Newcastle yang menguasai bola di dekatnya, pun juga seorang Bruno Fernandes. Nah, hal demikian ini nampak menyulitkan para pemain Newcastle untuk bisa menahan bola lama-lama. Dan ini juga di sisi lain membalikkan ya keadaan, Manchester United lebih sering menguasai possession. Ini adalah statistik di babak kedua, bisa dilihat ball possession lebih banyak dikuasai oleh Manchester United. Total shots juga lebih banyak dikuasai oleh Manchester United. Nah, ini yang berbeda. Passing, akurasi passing naik tajam dari 70 sekian persen, sekarang jadi 86% akurasi passing dari Manchester United. Bola lebih dialirkan lebih cepat ya kan, lebih akurat, dan ini berbeda dengan babak pertama. Pemain lebih berani dalam mengalirkan bola dengan ya tempo yang tinggi. Duels won, ini juga menurut gua catatan. Manchester United lebih banyak melakukan dan juga memenangkan duels dibanding babak pertama. Angkanya juga menurut gua naik cukup signifikan, sehingga di babak kedua tadi Manchester United ya praktis lebih banyak menguasai possession dan juga menciptakan lebih banyak momentum. Hanya saja menurut gue catatan gue adalah bagaimana ketajaman lini depan sih menurut gue yang tidak cukup tajam ya. Pergerakannya agak kurang karena memang Newcastle juga di belakang mereka memiliki pemain dengan postur yang besar, dan Manchester United kesulitan ini untuk bisa menembus sepertiga ataupun bahkan kotak penalti dari Newcastle. Kita tidak punya seorang goal getter dalam tanda kutip menurut gue ya. Tadi sempat diganti Cristiano Ronaldo dengan seorang Marcus Rashford. Menurut gue tepat ya pergantian tersebut, karena memang setelahnya Manchester United lebih banyak nih memiliki peluang, termasuk juga tentu saja peluang di menit akhir dari seorang Marcus Rashford. Cuman sayang bolanya masih melebar di samping kanan dari Nick Pope. Ini adalah posisi rata-rata Manchester United sebelum adanya pergantian. Itu yang gue lingkarin adalah bagaimana Luke Shaw dan juga Jadon Sancho. Agak cukup jaraknya ya, agak cukup renggang. Di tengah bagaimana Fred dan juga Bruno Fernandes ini lebih ofensif, sementara Casemiro ini lebih di belakang. Dan setelah pergantian pemain, Marcus Rashford menggantikan Cristiano Ronaldo, ternyata juga tidak banyak berubah ini posisi possession dari pemain-pemain Manchester United. Catatan gua lainnya adalah passing ya, passing akurasi yang menurut gua tadi di babak pertama cukup buruk, lalu diperbaiki di babak kedua. Ini adalah pemain dengan akurasi passing yang tertinggi ya. Ini tentu saja akumulasi passing ke belakang dan juga passing ke depan, di mana Jadon Sancho, Fred dan juga Diogo Dalot ini menempati 3 teratas. Lalu key passes atau umpan kunci, Jadon Sancho, Fred dan Diogo Dalot ini juga menempati 3 teratas. Yang menarik itu yang gue lingkarin ya, yaitu adalah crossing. 6 crossing dilakukan oleh Anthony ya, lebih banyak dari sisi kanan, tapi yang sukses 0. Dari 6 crossing sekali lagi oleh Anthony ini 0. Dan menurut gue ini juga merupakan catatan di pertandingan tadi, di mana crossing dari Anthony memang tidak banyak yang sukses. Luke Shaw ini ada 2 crossing di mana 1 berhasil ya. Diogo Dalot 3, 1 berhasil.
Jadon Sancho hanya 1 dan 1 itu juga berhasil. Jadi memang crossing ini lebih banyak dari sisi kanan, cuman akurasinya tidak cukup bagus ya, sehingga ya lini depan juga tidak memiliki supply yang bagus. Di samping juga bisa jadi menurut gua ya pertahanan Newcastle juga menurut gua cukup rapat di pertandingan tadi. Lalu menyinggung soal masalah pemain Manchester United yang menurut gua tampil cukup bagus, man of the match ya, menurut gua ini nih, Casemiro. Ground duels won-nya 14 dari 14 percobaan 8 ya kan. Menurut gua Casemiro tadi tampil cukup baik ya, secara rata-rata di babak pertama maupun babak kedua, dengan bekerja tidak kenal lah ya. Tentu saja Fred juga demikian, tapi Fred kan gue sepakat, Sobat Football United lebih banyak menyoroti tentang masalah dia tidak punya visi dan lain-lain. Memang bukan itu faktor terkuat dari Fred, sehingga gaya permainan Manchester United pun juga seharusnya tadi itu berganti. Cuman Casemiro kenapa menurut gue pemain terbaik, yaitu tadi dia banyak memenangkan duel ya, dan cukup sibuk menjaga pertahanan Manchester United di babak pertama dan juga di babak kedua, bagaimana bisa dalam tanda kutip menyetabilkan lini tengah dari Manchester United, sehingga Manchester United lebih banyak nih memiliki momentum dan juga kesempatan untuk bisa membangun serangan. Ini heat maps dari seorang Casemiro bisa dilihat ya di lini belakang, tengah belakang sebelah kanan, dan juga sepertiga di depan, sepertiga akhir dari pertahanan Newcastle. Tentu saja ada sebuah kontribusi yang luar biasa di menit terakhir, di mana dia memberikan crossing kepada seorang Marcus Rashford yang sayang sekali gagal dimanfaatkan oleh Marcus Rashford. Newcastle sendiri menurut gua juga merupakan, ya seperti gua katakan ya, tim ini juga sedang dalam kondisi naik daun. Di 2 pertandingan mampu mencetakkan 9 gol. Bahkan di beberapa pertandingan terakhir mereka ini tidak pernah tidak bikin gol. Hanya gagal menghadapi Crystal Palace nih 0-0. Dan ini pertandingan tadi menghadapi Manchester United juga pertandingan kedua di mana mereka gagal mencetak gol ya. Dengan hasil seri tadi, sementara ini Manchester United ada di peringkat ke-6 dengan nilai 16, 13 kali bikin gol dan 15 kali kebobolan. Newcastle tepat ada di bawahnya dengan 15 poin di peringkat ke-6. Jadwal selanjutnya Manchester United akan menghadapi Tottenham Hotspur di tanggal 19, berarti tanggal 20 Oktober jam 2 dini hari, menghadapi ya laga yang menurut gue juga akan seru dan sulit juga, karena Tottenham tentu saja sekarang ini menghuni peringkat ketiga. Pertandingan terakhir mereka mampu menang 2-0 menghadapi Everton kemarin. Jadi secara recovery mereka lebih punya waktu ya untuk istirahat sehari lebih banyak daripada Manchester United. Insya Allah nanti akan gue bikin preview seperti biasa. Ya, seperti gue katakan, partai ini partai sulit dan memang sengit ya yang terjadi tadi, duel antara kedua tim. Ini masih proses, sekali lagi Manchester United terlihat kedalaman skuad menurut gue ini harus diperbaiki, karena gue sering singgung ini Manchester United kalau tidak ada Eriksen dan Bruno Fernandes agak berbeda di atas lapangan. Pernah sekali Eriksen yang dimainkan, Bruno Fernandes tidak dimainkan ya kan, dan sekarang Bruno Fernandes yang bermain, Eriksen tidak. Karena menurut gue 2 pemain inilah yang merupakan sumber inspirasi dan juga kreasi dan juga visi dari permainan Manchester United. Ketika salah satunya tidak bermain, ya pincang seperti tadi. Dan memang ada beberapa pendapat kenapa tidak dimainkan Zidane, Iqbal dan lain-lain. Menurut gue sih, dengan amatiran ala gue ya, gue sepakat dengan tidak diturunkan dulu oleh Erik ten Hag. Lebih baik pemain muda itu tidak diturunkan di partai dengan intensitas tinggi sih. Menurut gue mungkin lebih baik kalau diturunkan di partai Europa League, katakanlah menghadapi Series Tiraspol, ataupun kemarin ketika menghadapi Omonia, sehingga mereka lebih siap ketika diturunkan dengan partai intensitas tinggi seperti tadi. Dimana Newcastle, jangan lupa Newcastle itu berbeda dengan Newcastle musim lalu. Musim ini mereka tampil dengan cukup kuat. Bayangkan, mereka baru kalah sekali, itu pun juga tandang di Anfield menghadapi Liverpool, kalah tipis 2-1. Jadi menurut gue mereka datang dengan confidence yang tinggi ya, dan kemampuan yang baik juga Newcastle ini. Dan dipertunjukkan tadi di atas lapangan bagaimana secara individu, secara kolektif mereka bisa bermain dengan cukup bagus. Bagaimana strategi taktik dari Eddie Howe juga menurut gue secara keseluruhan bisa dilakukan dengan baik. Bagaimana mereka mengatur tempo di belakang, bagaimana mereka melakukan high pressing di depan, sehingga menyulitkan Manchester United ketika ingin build up dari lini belakang dari David De Gea.
beberapa kali tadi Manchester United kesulitan ya, bahkan dipaksa melakukan kesalahan di belakang ketika ingin build up, karena ya menurut gue tidak cukup dalam skuadnya. Tentu saja sekali lagi dengan tidak adanya Christian Eriksen, dengan dimainkannya Fred, gaya permainan Manchester United ini berbeda pendekatannya. Mudah-mudahan Christian Eriksen tidak lama ya absennya, sehingga di pertandingan selanjutnya bisa dimainkan kembali. Lini depan juga menurut gue ulangin lagi, ini menjadi catatan gue, dimana dalam partai tadi ketika Manchester United tidak memiliki banyak momentum atau kesempatan mencetak gol, gua sebenarnya ingin Manchester United punya pemain yang bisa memecah kebuntuan. Artinya striker yang tajam, yang butuh setengah peluang saja bisa memanfaatkan. Di partai-partai seperti tadi itu penting memiliki pemain demikian. Tapi sayangnya Manchester United tidak punya pemain yang demikian, yang seperti itu. Ada kontroversi tadi menurut gue dari wasit ya, terutama di babak kedua, yang menurut gue ya itu kontroversi sih, bagaimana mungkin 2 gol yang dianulir. Oke, 1 mungkin iya, tapi satunya lagi menurut gue tuh tanda tanya besar ya, karena menurut gue dengan amatiran sih bolanya seperti sudah ditendang sebagai tendangan bebas, sehingga ketika Cristiano Ronaldo merebut ya mungkin bisa jadi ya, tapi sekali lagi sih menurut gue cukup aneh sih keputusan wasit di pertandingan tadi. Anyway, pertandingannya sudah selesai 0-0. Proses dari Manchester United masih terus berlangsung. Semoga ini juga bisa dijadikan perbaikan bagi Erik ten Hag ya. Tahu catatan-catatan mana saja yang harus diperbaiki dari skuad Manchester United. Kurang lebih demikian. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan ya. Jangan lupa like, subscribe, sholat. Terima kasih juga yang sudah bergabung tadi di live commentary. Nantikan terus live commentary selanjutnya bersama Football United. Yang belum like dan subscribe nih, jangan lupa ya, dukung terus Football United. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.